temenin aku nyatok dan siap-siap get ready with me karena aku mau pergi sama temanku di sebuah cafe. Jadinya jam 8 dan ini jam 11.52. Aku mau nyatok dulu siap-siap dan hari ini aku looknya nggak pakai sweater ini, aku pakai black blazer biar looknya tuh lebih ke smart casual. Sebelum aku nyatok, aku mau dengerin lagu dulu ya, please banget izinin aku karena aku lebih suka dengerin lagu sambil siap-siap. Lagu yang pakai putar adalah Openingnya sih bagus banget ya, apalagi style storytellingnya tuh cukup unik. Udah gitu lagi catokan. Apa sebenarnya diri ini adalah hardo entusias? Ya nyatanya sih nggak juga ya. Sebelum lanjut mungkin kita kenalan dulu nggak sih? Kenalin, aku Kandedi Norris, biasa dipanggil Niki, dan sekarang aku itu adalah mahasiswa semester 6 Universitas Amikom Yogyakarta jurusan Hubungan Internasional. Loh, ternyata KI ya? Tapi kenapa tampangnya nggak seserius diplomat yang lagi berpidato di forum UN ya? Ya, itu karena aku nggak suka pidato sih actually. The speech makes me kind of feel bored for now. Tapi ngomong-ngomong soal pidato, aku tuh punya cerita unik loh soal itu. Aku tuh terlahir sebagai anak bungsu dari 3 kakak perempuan yang dimana 2 kakak perempuan aku tuh sudah menikah dan punya anak. Dari kecil, orang-orang sekitar aku tuh selalu bercerita kalau aku tuh anaknya serius banget dari kecil. Bahkan suka bete kalau obrolan aku tuh nggak pernah ditanggapin sama orang sekitar. Saking ceriwisnya, aku sampai dikira anak hiperaktif loh dan selalu jadi bulan-bulanan mama aku agar aku bisa minum susu kedelai yang katanya sih bisa buat anak yang super aktif jadi lebih tenang dikit. Padahal ya, saat itu tuh aku nggak suka banget sama baunya karena menurutku bau kedelai itu aneh banget. Tapi uniknya, justru aku tuh suka banget sama susu kedelai sekarang. Ya meskipun aku harus minum susu kedelai yang instan biar bau ampasnya tuh nggak asam merebak banget. Sejak aku SD, entah kenapa keberisikanku itu tidak berkurang, bahkan tambah bawel kalau bisa dibilang sih. Dilihat dari aku yang masih mengkonsumsi film animasi kayak Power Ranger, Pengling Dharma, Turut Tinular, terus film di Laga Indosiar yang ada di program Genta Buana, ya aku tontonin sampai aku nggak pernah ketinggalan. Entah kenapa, aku suka banget ngulang-ngulang dialog yang ada di series laga itu. Jadinya, ya aku sering ditunjuk guru buat pimpin doa sampai dijadiin wakil ketua kelas. Karena aku tuh bawel gitu. Dari sukanya aku ngomong hal penting sampai receh, ngebuat aku sadar bahwa belajar itu adalah hal yang penting buat aku. Akhirnya, aku menjadikan hobi belajar itu dan hobi baca sebagai jalan pintas yang udah aku biasain dari kecil. Dulu, di lemari kamar orang tua aku, banyak banget koleksi buku cerita-cerita daerah gitu. Dan semua buku itu ya aku bacain sampai habis. Dan ketika aku SMP, aku tuh jadi suka banget pelajaran IPS karena aku suka baca. Hingga akhirnya aku jadi langganan Olimpiade IPS se-DKI Jakarta di SMP aku. Sampai sekarang, aku masih suka banget baca buku. Salah satu buku favorit aku itu berjudul Keajaiban di Toko Kelontong Namiya. Ceritanya tuh lucu banget, seru banget, dan pembawaan yang gampang dicerna dengan berbagai alur cerita di dalamnya. Membuat aku tuh berpikir bahwa hidup itu emang seplot twist itu loh. Dan ya hidup tuh seperti apa yang diceritakan di buku itu. Mungkin masa lalu kamu adalah seorang pencuri atau penjahat, tapi ketika ada kesempatan untuk berbuat baik dan kamu serius dalam mengambil kesempatan itu, maka mungkin kamu akan mendapat hadiah yang sama sekali nggak mungkin pernah kamu bayangkan sebelumnya. Selain karena hobi, baca buku itu for me sometimes help me to cure my mental illness in the sense of practice mindfulness. Aku itu adalah seorang penyintas kesehatan mental dengan diagnosa bipolar. Dan sudah 2 tahun ini, aku dibantu psikiaterku untuk sembuh dari bipolar. Ada satu buku yang ngebantu aku banget nih untuk healing. Judul bukunya adalah One on One Essay That Will Change the Way You Think. Di buku itu banyak banget quotes-quotes dan juga pembelajaran yang ngebuat aku itu akhirnya heals. Salah satunya adalah di buku itu diajarkan bahwa sebelum kita menemukan cinta sejati, kita harus mencintai diri sendiri secara full dan mutlak agar kita tidak usah untuk mengandalkan orang lain demi mencintai diri kita sendiri. Udah basa-basinya karena udah kepanjangan dan akhirnya kita udah rapi kan. Aku pakai kaos abu-abu nih kayak yang tadi. Terus juga luarnya kayak aku tadi bilang, pakai blazer hitam dan celananya abu-abu. Tapi aku masih bingung nih aku pakai tas yang mana. 2 pilihan sebenarnya. Ada pakai tas yang ini atau pakai tas yang ini.
Cuman kayaknya aku pakai tas yang ini aja gak sih? Karena lebih sedaun-daun itu dan lebih berwarna aja. Biar gak yang color block gitu gak sih? Dan udah segitu aja Get Ready With Me sambil cerita-ceritanya. I hope you like it dan ketemu di video selanjutnya. Goodbye!